Selamat pagi Pak Angga. Oke, sehat Pak Angga? Alhamdulillah Oke. Siap ya untuk nanti pelaksanaan kegiatan observasi di kelas? Insya Allah. Oke, tapi sebelum ke observasi di kelas, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan observasi terlebih dahulu. Di sini saya ingin mengetahui lantas nanti yang akan dilaksanakan ataupun diimplementasikan oleh Pak Angga di kelas. Tentunya tujuan untuk pembelajaran kira-kiranya nanti Pak Angga akan melaksanakan pelajaran apa, kemudian mungkin nanti materinya apa dan sebagainya. Boleh nanti diinformasikan kepada saya. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan ketika observasi, kebetulan sekarang saat ini saya mengajarnya di fase F, dan di kelas 11. Kelas 11 nanti. Untuk capaian pembelajarannya sendiri itu elemennya adalah administrasi. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti saya memilih yang menerapkan korespondensi. Oke. Kira-kira dari tadi tujuan pembelajaran yang disampaikan kan terkait dengan korespondensi ya Pak Angga ya. Area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa Pak? Nah, untuk sekarang itu di kelas saya sudah masuk ke materi tentang bagian-bagian surat dan juga bentuk-bentuk surat serta jenis-jenis surat. Jadi nanti ketika pelaksanaan observasi, peserta didik diharapkan sudah mampu membuat surat atau mempraktikkan surat dengan berbagai bentuk. Nah, terkait dengan strateginya nih yang akan dijalankan oleh Pak Angga untuk mengimplementasikan di mata pelajaran itu seperti apa? Nah, untuk strateginya saya sudah merancang, sudah membuat soal praktiknya Pak berbentuk skenario. Jadi nanti soalnya saya akan sharekan ke anak-anak dan nanti untuk prakteknya itu menggunakan komputer di lab dan nanti setelah itu hasil prakteknya dikirimkan melalui email. Karena di akhir capaian pembelajaran di pembelajaran korespondensi ini siswa-siswi harus bisa mengirimkan surat melalui email. Email terakhirnya. Iya. Oke, baik. Oke, gitu mungkin Pak Angga ya tadi tujuan serta area dan strateginya juga sudah disampaikan. Mungkin nanti di sini saya akan memberikan catatan untuk Pak Angga untuk nanti saat pelaksanaan observasi dan apa yang tadi sudah disampaikan nanti kita akan bertemu di pelaksanaan observasi di kelas. Ya, gitu. Kita terima kasih Pak Angga. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya. Oh iya, hari ini siapa yang tidak masuk? Rifa, Salsa, sama Putra. Semuanya sakit. Oh, ada yang sakit. Baik, untuk itu kita doakan untuk Rifa, Salsa, dan juga Putra. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, ya, dan bisa kembali berkumpul serta belajar lagi bersama-sama di sekolah, ya. Dan kalian juga mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, untuk hari ini, ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, seperti biasa, silakan kalian cek di sekitar kalian, di sekitar mejanya, apakah ada sampah atau tidak. Silakan diperhatikan di sekitarnya. Kalau ada sampah, silakan boleh dibuang dulu sampahnya supaya nanti belajarnya nyaman. Ya, sudah bersih? Ya, sip kalau sudah bersih. Sambil dilihat juga meja serta kursinya, diperhatikan jangan sampai ada yang tidak rapi, ya, karena kerapihan dari meja dan juga kursi belajar itu akan mengakibatkan nanti nyaman ketika pembelajarannya, ya. Sip. Coba dicek lagi, sudah rapi? Oke, baik kalau begitu, ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, ya, kita bisa berkumpul kembali di pelajaran adik kakak, yaitu pelajaran administrasi dan komunikasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Korespondensi bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah belajar dari mulai bagian-bagian surat dalam bahasa Indonesia, kemudian bentuk-bentuk surat, lipatan surat, ya, jenis-jenis surat, dan juga sudah dipraktekkan, betul? Iya, bisa semuanya? Bisa.
Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru, Bapak akan mengulas kembali materi yang sebelumnya sudah dipelajari karena ini akan masih berkaitan dengan materinya korespondensi. Tapi korespondensinya sekarang kita sudah beralih bahasa, bukan lagi menggunakan korespondensi bahasa Indonesia, tapi kita akan mempelajari korespondensi bahasa Inggris. Kenapa Pak menggunakan bahasa Inggris? Karena sekarang itu bahasa Inggris kan sudah menjadi bahasa internasional ya. Jadi nanti ketika dalam pekerjaan tidak menutup kemungkinan kalian akan membuat surat yang ditujukan kepada perusahaan yang mungkin ada di luar negara. Makanya kalian akan dibekali untuk bisa melaksanakan korespondensi bukan hanya bahasa Indonesia tapi juga korespondensi bahasa Inggris. Nah, materi yang pertama dalam korespondensi bahasa Inggris ini kita akan mempelajari dulu bagian-bagian surat dalam bahasa Inggris. Namun sebelum itu, Bapak akan mengulas kembali yang kemarin sudah kita pelajari di korespondensi bahasa Indonesia. Bagian-bagian surat itu ada berapa? 14. Yang pertama apa? Bab surat. Yang kedua? Tanggal surat. Yang ketiga? Nomor 4? Lampiran. 5? 6? Alamat surat. 7? Salam pembuka. Betul. 8? Isi. Betul. Isi itu terdiri dari berapa alinea? 3. Yang pertama alinea apa? Pembuka. Yang kedua? Isi. Yang ketiga? Penutup. Ya, bagian surat berikutnya yang ke-9 apa? Salam penutup. Pintar. Yang ke-10? Tanda tangan. 11? Nama penanda tangan. 12? Jabatan penanda tangan. Betul. 13? Tembusan. Dan yang terakhir, yang 14 adalah? Inisial. Luar biasa. Tepuk tangan dulu atuh ya. Alhamdulillah berarti anak-anak semuanya ini masih ingat dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya terkait dengan bagian-bagian surat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang materinya kita akan lanjutkan ke bagian-bagian surat di dalam surat bahasa Inggris ya. Bagian-bagian surat di dalam surat bahasa Inggris itu terdiri dari kurang lebih 13 bagian ya. Nah, yang pertama di sini bisa kalian perhatikan bagian surat yang pertama itu ada the letter head atau kop surat ya atau kepala surat karena head itu artinya apa? Kepala. Ya, betul. Jadi yang pertama itu ada kepala surat atau the letter head. Yang kedua ada apa? Tanggal surat atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah the letter date. Kemudian yang ketiga dasar surat atau the reference. Kemudian yang keempat alamat yang dituju atau inside address. Nah, kemudian yang kelima khusus ditujukan kepada siapa surat tersebut atau untuk diperhatikan oleh siapa. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah the attention. Nah, kemudian yang keenam, perihal surat atau subject matter. Ya, kemudian yang ketujuh, salam pembuka atau salutation. Yang kedelapan, alinea pembuka. Nah, alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup itu adalah body of the letter atau isi dari surat yang terdiri dari 3 alinea. Ada opening paragraph, ada middle paragraph, dan ada closing paragraph. Nah, yang ke-11 itu ada salam penutup atau the conclusion atau complementary clause ya. Kemudian yang berikutnya tanda tangan atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah signature. Terus yang berikutnya lampiran. Nah, jadi dalam surat bahasa Inggris lampiran itu tidak lagi ditulis di atas ya karena kan biasanya kalau dalam surat bahasa Indonesia itu jadi satu kesatuan ya, di atas dengan nomor dan juga dengan perihal. Nah, kalau dalam bahasa Inggris penulisan lampiran itu jadi ada di bawah setelah tanda tangan. Istilah dalam bahasa Inggrisnya lampiran itu apa? Enclosure ya. Terus yang terakhir adalah tembusan atau carbon copy. Oke, nah dari bagian-bagian surat yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu dari mulai kepala surat atau the letter head. Nah, kepala surat dalam surat bahasa Indonesia yang dulu pernah kalian buat, ada apa saja isinya?
Ya, kemudian logo, betul. Alamat, nomor telepon, betul. Email, website, jenis atau bidang usaha, betul ya. Nah, dalam surat bahasa Inggris juga untuk kepala surat itu kurang lebih isinya sama ya. Yang pertama itu terdiri dari nama perusahaan atau name of the company. Kemudian yang kedua betul ada alamat lengkapnya ya, alamat lengkap perusahaan berarti address of the company. Kemudian tadi ada alamat email, ada website, ada nomor telepon perusahaan. Semuanya sama, ya, termasuk juga tadi bidang atau jenis usaha, the kind of business activity. Nah, dan jangan pernah melupakan satu hal yang penting juga dalam kop surat, yaitu mencantumkan juga logo, ya. Paham? Oke, nah berikutnya, yang kedua, bagian surat yang kedua itu apa? Tanggal surat. Nah, khusus untuk tanggal surat, itu udah dalam surat bahasa Inggris terbagi menjadi 2 gaya. Berapa gaya? 2 gaya ya. Gaya yang pertama dalam tanggal surat ya. The letter date. Yang pertama itu ada gaya British style. Gaya apa? British style. British style. Yang kedua itu ada gaya American style. Nah, jadi sekali lagi untuk the letter date terbagi menjadi 2 gaya, yaitu gaya apa? British style dan gaya American style. Kira-kira British style itu berarti mengambil gaya dari mana? Ya, dari Britania Raya atau dari Inggris. Ya, kalau American style? Amerika. Ada yang sudah tahu cara penulisan tanggal menggunakan British style? Biasanya ini anak English Club atau yang suka belajar di ekskul bahasa Inggris lebih tahu nih. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Yang British style itu seperti apa penulisannya? Iya, Najwa, silakan. Iya, tepuk tangan untuk Najwa. Ya, luar biasa. Kalau yang American style, ada yang tahu selain Najwa? Silakan. Ya, Hani, gimana? Ya, gimana? Bulan, tanggal, koma, tahun. Iya, tepuk tangan untuk Hani. Ya. Jadi betul, yang sudah disampaikan oleh Najwa dan juga Hani itu adalah penulisan atau perbedaan dari tanggal surat yang menggunakan British dan juga American. Kalau yang British tadi yang sudah disampaikan Najwa, penulisannya itu bagaimana? Tanggal, bulan, tahun. Berarti kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Berarti penulisannya itu 11 Oktober. Nah, jangan lupa pakai koma, kemudian tahun 2024. Itu kalau menggunakan British style. Kalau American style dibalik. Jadi bulan dulu ya, Oktober 11, 2024 ya. Kemudian untuk the letter date dalam surat bahasa Inggris ini kita menggunakan juga istilah ordinal number. Istilah apa? Ordinal number. Nah, ordinal number ini bukan lagi satu itu dalam bahasa Inggrisnya bukan lagi one, tapi ini berdasarkan tingkatan. Ya, biasanya kalau dalam berdasarkan tingkatan, satu itu jadi first, dua itu jadi second, tiga itu jadi third. Ya, penulisannya first itu bagaimana? Nah, betul, F-I-R-S-T. Nah, ketika nanti kalian menemukan dalam tanggal surat, ya, angka 1, tapi kecuali angka 11. Nah, setiap angkanya 1 seperti 1, 21, 31, ya. Ada tanggal 41? Tidak ada ya, karena tanggal maksimal tanggal sampai 31. Berarti ketika di belakangnya ada angka 1, kita tambahkan di atasnya itu istilah ordinal number-nya 2 huruf terakhir dari penyebutan angkanya. Ya, misalkan tadi angka 1, angka 21. F-I-R-S-T berarti 2 huruf terakhirnya apa? ST. Nanti di atasnya itu tambahkan ST. Termasuk yang 21 juga di atasnya ditambahkan
ST. Kalau 11, bahasa Inggrisnya 11 itu apa? 11. Nah, kalau ordinal number-nya itu tinggal ditambahkan di belakangnya TH. Jadi 11th. Nah, seperti itu. Bagaimana cara penyebutannya? Nah, artinya kalau 11 ordinal number-nya itu apa hurufnya? Pinter ya. Jadi kita tinggal tambahkan di atasnya itu TH. Termasuk yang American juga setelah tanggal di atasnya itu tambahkan ordinal number-nya TH. Paham untuk pembuatan tanggal surat dalam surat bahasa Inggris? Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ke penulisan bagian surat yang berikutnya. Yang ketiga yaitu apa? Iya, dasar surat atau the reference. Nah, untuk dasar surat atau reference ini biasanya digunakan ketika ada surat yang akan disampaikan dan berkaitan dengan surat-surat selanjutnya atau sebelumnya, ya. Jadi di sini ada dua situasi, ya. Ada dua situasi. Nah, di sini the reference. Ada situasi pertama, ada situasi kedua. Situasi pertama itu apabila surat yang dikirim itu adalah surat yang baru. Surat yang apa? Baru atau awal, ya, awalan surat, pembuatan surat. Yang kedua berarti surat tersebut adalah surat berkelanjutan, ya. Berkelanjutan atau connecting letter. Nah, artinya apa? Kalau surat yang baru dibuat, itu referensinya cuma satu yang dicantumkan. Ya, nanti penulisan yang di dalam suratnya itu bisa dengan seperti ini, ref.2. Sedangkan kalau suratnya itu berkelanjutan, yang dicantumkan di dalam referensinya itu jadi ada dua. Ya, ada dua referensi, yaitu ada your ref dan ada our ref. Nah, your ref ini artinya referensi dari siapa? Ya, dari pengirim surat sebelumnya. Kalau our ref dari perusahaan kami, betul ya. Jadi di sini kita akan coba berikan contoh dulu untuk yang situasi pertama, ketika surat itu baru atau awal dibuat. Nah, penulisan reference line itu kita mengambil dari inisial, yang biasanya kalau dalam surat bahasa Indonesia inisial itu selalu ditulis di bawah, ya. Sekarang dalam surat bahasa Inggris reference atau inisial itu jadi ditulisnya di atas setelah apa? Tanggal, ya, betul. Inisial itu terdiri dari inisial siapa saja? Ada yang masih ingat? Betul, ya. Jadi inisial itu terdiri dari dua inisial, ya. Yang pertama adalah inisial siapa? Yang bertanggung jawab atau yang menandatangani surat. Nah, misalnya kemarin ketika kalian surat yang sudah dibuat, siapa penanggung jawab di surat tersebut? Bapak Angga. Nah, berarti di situ kita tambahkan referensinya itu inisial dari nama pimpinan yang bertanggung jawab atau yang menandatangani, inisialnya AF. AF itu Angga Febrian. Garis miring inisialnya dari inisial siapa berikutnya? Sekretaris. Misalkan yang Mutiara. Mutiara sekretaris dari perusahaan Alim Rugi kemarin inisialnya apa? MS. MS itu dari Mutiara Salsabil, ya. Jadi di sini MS. Nah, kemudian di dalam reference ini kita tambahkan juga nomor penyimpanan suratnya atau kode filingnya, ya. Nah, ini untuk kode filing bisa disesuaikan saja dengan sesuai kebutuhan. Misalkan karena kemarin kalian suratnya itu surat apa? Pesanan. Nah, misalkan ditulisnya di sini jadi P5. Nah, itu untuk kode penyimpanan atau filingnya, ya. Nah, kemudian untuk yang berkelanjutan bagaimana, Pak? Nah, untuk yang berkelanjutan itu kita lihat dulu dari yoref-nya. Yoref itu biasanya suratnya berkaitan dengan surat yang sudah dikirim sebelumnya. Kalau yang kemarin kalian kerjakan kan surat pesanan, ya, betul? Nah, itu berkaitan dengan surat apa sebelumnya? Surat penawaran. Nah, misalkan di dalam surat penawarannya itu ditandatanganinya oleh Bapak Fahmi Agniatur Rahman misalnya. Berarti di sini referensi yang menandatangani inisialnya itu berarti apa?
FA, betul. Garis miring, sekretarisnya misalnya Lola. Lola namanya Lola apa? Lola Mutiara ya. Berarti di sini inisialnya LM ya. Garis miring. Nah, di sini tambahkan kode filing atau kode penyimpanannya. Misalkan karena penawaran bisa di sininya jadi PW3 ya. Itu disesuaikan dengan kode internal dari perusahaannya. Baru di sini di hourref-nya itu berarti sesuai dengan inisial dari surat yang sudah dibuat. Berarti misalkan suratnya yang kemarin yang pesanan berarti sama seperti ini ya. AF inisial dari siapa AF itu? Ya, Angga Febrian selaku pimpinan atau penanggung jawab di dalam surat. Garis miring di sini MS Mutiara Salsabil ya. Kemudian garis miring filingnya yaitu P5. Sampai sini paham untuk pembuatan reference line? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke bagian surat yang berikutnya. Tadi setelah reference itu, bagian surat yang berikutnya apa? Nah, alamat yang dituju atau inside address, alamat di dalam surat. Kemarin waktu kita praktek dalam surat bahasa Indonesia, nah alamat surat itu ada apa saja isinya? Nama siapa? Nama orang yang dituju, kemudian jabatan, kemudian nama perusahaan siapa yang dituju. Betul, awas jangan sampai tertukar dengan nama perusahaan yang ada di kop surat. Karena kalau di kop surat itu nama perusahaan siapa? Iya, nama perusahaan kalian ya yang membuat surat. Kemudian setelah nama perusahaan yang dituju dalam alamat dalam apa lagi yang harus dicantumkan? Alamat ya, alamat lengkap. Kemudian ada lagi? Kota ya, alamatnya harus sampai ke kota. Dalam surat bahasa Inggris untuk inside address juga itu kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama yang harus dicantumkan adalah nama orang yang dituju, betul. Kalau ada ya, kalau tahu nama orangnya, kalau tidak tahu bisa langsung saja ke yang berikutnya yaitu tadi adalah jabatannya. Misalkan suratnya itu ditujukan kepada marketing manager misalnya. Langsung saja kalau tidak tahu namanya marketing manager ya, dan tidak perlu ditambahkan biasanya dalam bahasa Inggris itu suka ada .2. Nah, itu tidak perlu ya. Karena kan kalau dalam bahasa Indonesia suka ada kata kepada, betul? Ya, atau yang terhormat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tidak perlu dicantumkan. Ya, jadi langsung saja kalau ada namanya langsung tuliskan namanya misalkan Mr. John Benefit misalkan ya. Kemudian kalau yang tidak ada namanya langsung ke jabatannya yang tadi marketing manager. Nah, baru setelah itu nama perusahaannya harus dicantumkan. Misalkan XYZ Company sesuai dengan nama perusahaannya. Baru setelah itu alamatnya ya, alamat lengkapnya sampai ke kotanya, nama gedungnya, nomor gedungnya ya. Dan kalau misalkan surat ini ditujukan ke luar negeri, ya karena kan ini biasanya surat yang digunakan dalam bahasa Inggris itu untuk skala internasional, ditujukan ke luar negeri juga, maka harus mencantumkan juga nama negara. Ya, misalkan kita dari Indonesia membuat surat bahasa Inggrisnya ke Singapura, berarti nama negara yang dicantumkan dalam alamatnya adalah Singapura, ya. Bukan Singaparna ya, Dava ya, tapi Singapura ya. Dalam penulisan bahasa Inggrisnya. Paham untuk inside address? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi ke attention line atau khusus ditujukan kepada siapa. Nah, ini gunanya agar surat yang ditujukan itu langsung ditangani dengan cepat oleh orang yang ditujukan khusus. Ya, misalkan kalian sudah punya kenalan nanti di perusahaan yang ditujukan suratnya, baru kalian boleh cantumkan attention line. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu dicantumkan. Jadi ini opsional saja, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah perihal surat. Nah, perihal surat kalau dalam surat bahasa Indonesia kan biasanya ditulisnya itu satu kesatuan ya, dalam surat niaga di atas ada nomor, ada perihal, ada lampiran. Kalau dalam surat bahasa Inggris, perihal itu atau subject matter ditulisnya setelah attention atau setelah inside address. Awas, jangan sampai lupa, jangan sampai tertukar dengan surat bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, subjek atau perihal itu ditulisnya setelah apa? Attention atau setelah inside address. Nah, subjek itu isinya perihal dari surat tersebut. Kalau kemarin kan suratnya tentang apa surat yang kalian buat? Pemesanan. Nah, berarti kira-kira kalau dalam bahasa Inggris pemesanan itu apa?
bahasa Inggrisnya? Order, betul ya. Berarti nanti di dalam subjeknya juga bisa ditambahkan ordering. Misalkan barangnya apa yang dipesannya kemarin? Furniture, berarti ordering furniture ya. Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada salam pembuka atau salutation. Nah, salam pembuka atau salutation juga sama seperti the letter date. Ini terbagi menjadi dua gaya, yaitu gaya British ya dan American. Betul ya. Nah, ini penggunaan gaya itu harus konsisten. Nah, ketika nanti di dalam ujian ya ada soal, kemudian nanti kalian diminta bikin suratnya itu menggunakan American style. Berarti dari mulai tanggal termasuk juga nanti salutation atau salam pembukanya itu harus konsisten menggunakan gaya yang sama. Ketika dimintanya American style berarti tanggal dan salutationnya juga harus American style. Pak, perbedaannya dari dua gaya ini untuk salutation-nya itu bagaimana? Nah, salutation. Perbedaannya itu hanya terletak di tanda bacanya saja, ya. Terletak di mana? Tanda bacanya ya. Jadi kita gunakan salutation-nya itu yang umum ya, yang lebih sopan dan lebih formal, yaitu kita gunakan dear sir. Nah, ini juga sama, dear sir. Nah, dear apa? Dear sir, ya. Perbedaannya dari dua gaya ini hanya terletak di tanda bacanya saja. Kalau yang British style itu kita menggunakan koma, ya. Kalau yang American style kita menggunakan titik dua, ya. Itu perbedaannya antara salutation yang British style dengan salutation yang American style. Kalau dalam bahasa Indonesia kan salam pembuka itu biasanya apa? Dengan hormat. Terus tanda bacanya apa? Koma. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini ada dua perbedaan ya. Kalau yang British style sama dear sir tapi tanda bacanya kita menggunakan koma. Kalau yang American style itu kita menggunakan titik dua. Bisa membedakan? Mudah? Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan dan kalian bisa mengerjakan semuanya dengan mudah ya. Nah, selanjutnya setelah salutation itu apa? Nah, alinea pembuka, alinea isi atau alinea penutup. Ini adalah satu kesatuan dalam isi surat atau biasanya dikenal juga dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah body of the letter. Jadi ini adalah badan suratnya. Tadi kan sudah kepalanya ya. Nah, sekarang isinya badan suratnya atau body of the letternya. Terdiri dari 3 paragraf yaitu opening paragraph, ada middle paragraph dan ada closing paragraf. Kalau opening paragraf itu biasanya isinya kalau suratnya awal perkenalan perusahaannya ya, lebih menarik isinya supaya nanti pembaca surat itu tertarik untuk membaca isinya. Baru setelah itu ada middle paragraph atau message-nya, pesannya, yaitu misalkan sesuai dengan perihalnya. Ketika surat itu adalah surat pesanan, berarti isi dari suratnya apa? Barang yang dipesan atau isi pesanannya. Kalau penawaran berarti apa isi di dalam message-nya? Ya, barang-barang yang ditawarkannya, betul. Nah, kalau di dalam closing paragraph itu biasanya secara umum ucapan terima kasih serta ucapan permohonan maaf, ya. Seperti itu kurang lebih isi surat itu sama seperti dalam surat bahasa Indonesia, ya. Kita lanjut lagi ke bagian surat yang ke-11, yaitu apa? Salam penutup atau the conclusion atau istilah lainnya juga disebut dengan complimentary close. Nah, di sini tadi kan salutation, salam pembuka. Setelah itu ada salam penutupnya atau conclusion atau complimentary close. Nah, salam penutup juga sama seperti salam pembuka, terbagi menjadi 2 gaya ya. Ada British style, ada American style. Nah,
Ini kalau kalian cari referensi itu banyak sekali ya perbedaan dari complementary clause antara yang British style dengan yang American style. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Tapi untuk saat ini yang kalian bisa gunakan yang lebih formal ya dan yang lebih sopan untuk digunakan untuk British style kita gunakan complementary clause-nya itu yours faithfully. Kemudian tanda bacanya diakhiri dengan koma. Kemudian yang American style ini kita gunakan very truly yours. Kemudian sama menggunakan koma. Nah, ini perbedaannya antara American dan British style ya. Jadi kalau British style kita gunakan apa? Yours faithfully. Kalau American style very truly yours. Tanda bacanya sama menggunakan koma. Kalau dalam bahasa Indonesia kan salam penutup itu menggunakan apa? Hormat kami. Nah, satu untuk semua ya biasanya kalau surat formal itu pasti hormat kami. Kalau yang bahasa Inggris ini kalian harus bisa membedakan nanti ketika dalam soalnya itu British style berarti dari mulai tanggal salam pembuka, salam penutup ini harus disesuaikan dengan gaya yang digunakan. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Pak, arti dari yours faithfully dan very truly itu apa? Artinya sama. Kita menghormati orang yang membaca surat, ya. Seperti istilahnya hormat kami tadi di dalam surat bahasa Indonesia, ya. Istilahnya itu. Sebetulnya banyak sekali ya complementary clause yang bisa digunakan. Ada sincerely, ya, ada lain-lain juga. Nanti kalian bisa cari referensinya. Tapi untuk yang lebih bagus digunakan adalah yang barusan sudah Bapak contohkan. Kalau British style itu yours faithfully, kalau American style adalah very truly yours, ya. Nah, kita sudah sampai di dalam kaki surat nih, ya, karena kita sudah ada di dalam salam penutup. Artinya ini sudah berakhir isi suratnya, ya. Nah, setelah salam penutup, the conclusion atau complementary clause berikutnya adalah tanda tangan. Nah, surat yang resmi itu, yang sah itu harus ditanda tangani. Nah, ditanda tangani, istilah dalam bahasa Inggris tanda tangan itu apa? Signature, ya. Yang menandatangani surat adalah orang yang bertanggung jawab dari isi surat. Berarti yang tertera di dalam reference inisial pertama, ya. Misalkan nama pimpinannya itu tadi Henry Johnson, misalkan. Berarti inisialnya HJ. Nah, itu. Jadi nanti ditanda tangannya juga sama. Henry Johnson ditandatangani di bawahnya namanya Henry Johnson, kemudian jabatannya. Ya, seperti itu. Paham untuk tanda tangan? Ya. Nah, berikutnya yang ke-13 adalah lampiran. Jadi lampiran itu kalau dalam surat bahasa Inggris ditulisnya jadi ada di bawah. Setelah apa berarti penulisannya? Iya, setelah tanda tangan, nama dan jabatan orang yang menandatangani surat. Penulisannya untuk enclosure itu bisa disingkat, bisa juga ditulis lengkap, ya. Ini untuk enclosure. Nah, enclosure, misalkan ditulis lengkap berarti cukup enclosure titik 2. Kalau mau disingkat bisa ditulis ENC titik 2. Nah, itu. Ya, tapi Bapak sarankan ditulis secara lengkap saja, yaitu enclosure titik 2. Cara penulisan enclosure-nya bagaimana? Bisa kalian langsung sebutkan saja ada berapa lampiran yang tercantum. Ya, misalkan ada 2, tinggal tulis 2. Ya, atau mau dirinci, boleh. Misalkan surat penawaran biasanya melampirkan apa kalau surat penawaran? Kita kan menawarkan barang, berarti apa saja yang dilampirkannya biasanya? Brosur, betul, atau pamflet, ya, dan biasanya mencantumkan daftar harga, betul? Nah, berarti di sini kita kalau daftar harga itu istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah price list, ya. Terus brosur itu biasanya berbentuk katalog. Nah, katalog. Nah, jadi nanti boleh penulisan lampiran atau enclosure itu ditulis berapa jumlah lampirannya atau mau dirincikan isinya ada apa saja juga boleh. Contohnya seperti ini, enclosure titik 2, 2 lampiran. Atau
ENC:2 price list dan katalog. Artinya di surat tersebut melampirkan juga price list dan katalog. Paham sampai sini? Oke, nah berikutnya tembusan. Nah, tembusan itu istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah carbon copy. Artinya tembusan itu adalah orang yang mendapatkan salinan dari surat tersebut. Jadi bukan hanya orang yang tertera di dalam inside address atau di dalam alamat, tapi orang yang menerima salinan itu akan dicantumkan di dalam tembusan. Nah, itulah tadi bagian-bagian surat dalam bahasa Inggris ya. Bisa disebutkan kembali satu bagian surat dalam bahasa Inggris itu apa? The letterhead. 2, the letter D. 3, the reference. Yang 4, inside address. 5, attention. 6, subject. Betul. Yang 7, salutation. 8, opening paragraph. 9, middle paragraph. 10, closing paragraph. 11, conclusion atau complimentary clause. Terus berikutnya signature. 13, enclosure, dan terakhir carbon copy. Bisa ya? Oke. Nah, untuk berikutnya sebelum kalian bisa mempraktekkan membuat surat ya, kalian harus bisa meletakkan isi bagian-bagian tersebut di dalam bentuk-bentuk surat. Nah, kita sudah masuk ke materi yang baru yaitu terkait dengan bentuk-bentuk surat. Tapi materi ini sudah pernah Bapak jelaskan dulu waktu di pelajaran korespondensi bahasa Indonesia. Masih ingatkah ada berapa bentuk surat? Ada 7, ya betul. Kalau dalam surat bahasa Indonesia ada 7. Yang pertama, bentuk surat yang paling mudah, yaitu bentuk apa? Full block style. Full block style itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, seluruh bagian-bagian suratnya ditulis rata kiri. Kemudian yang kedua setelah full block style apa? Block style. Yang ketiga? Semi block style. Yang keempat? Indented style. Yang kelima? Hanging paragraph style. Yang keenam? Official style. Official style itu kalau dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, ada Indonesia gaya baru dan ada Indonesia gaya lama. Oke, tepuk tangan atau kalian masih ingat berarti ya. Nah, untuk berikutnya ya, sebelum kalian mempraktekkan surat yang bahasa Inggris ya, Bapak sudah mengirimkan soal skenario yang akan kalian buat di dalam praktek pembuatan surat bahasa Inggris ini. Soalnya itu adalah soal yang kemarin sudah kalian kerjakan dalam surat bahasa Indonesia di soal ulangan yang membuat surat pesanan. Nah, sekarang kita akan buat surat tersebut dalam versi bahasa Inggrisnya. Ya, jadi sekarang silakan boleh dinyalakan komputernya. Kita akan sama-sama praktekkan untuk pembuatan surat bahasa Inggrisnya. Ya, silakan. Silakan digunakan komputer yang nyala ya. Hasil pekerjaan ulangan yang kemarin dibawa? Dibawa. Nah, silakan boleh dibuka kembali. Kemudian kita akan coba praktekkan surat yang sudah dibuat dalam bahasa Indonesia tersebut. Kita akan gunakan versi dalam surat bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang minggu kemarin sakit, boleh dibagikan suratnya?
Sok, silakan dimulai dulu dari bagian surat yang pertama. Kita bikin dulu kop suratnya ya. Nah, ini kan surat yang dulu pernah dikerjakan oleh kalian, ya, yang sudah kita periksa bersama. Surat pesanan yang di soal ulangan. Masih ingat dengan surat yang ini? Nah, kita sekarang akan coba praktekkan surat yang sudah kita buat dalam versi bahasa Indonesia ini menjadi versi dalam bahasa Inggris, ya. Untuk kelas ini kita samakan mau menggunakan gaya yang mana? British atau American? American? Oke, kita gunakan yang American. Yap, kasih. Nah, silakan berarti kita buat dulu untuk kop suratnya. Nah, kop suratnya sesuai dengan yang di soal skenario. Perusahaannya itu perusahaan apa? Nama PT-nya? PT Alim Rugi. Nah, terus jalan dan lain sebagainya silakan kalian buat dulu di kop suratnya. Jangan lupa logonya juga dibuatkan, ya. Sesuai dengan yang sudah Bapak contohkan dulu waktu kita menyamakan hasil ulangan yang bahasa Indonesia. Ada yang terkendala komputernya? Ya. Oh iya, boleh lihat dari contoh yang Bapak tayangkan ya. Kenapa Dini? Mau dari yang baru? Iya. Ya, ada lagi yang terkendala komputernya? Jangan lupa gunakan mengetik 10 jarinya juga ya sambil dilatih. Jangan lupa logonya dibuatkan juga ya, sederhana saja. Dan pakai garis horizontal yang memisahkan antara kop surat dengan bagian isinya. Itu yang Muti belum ada logonya. Belum ada garis horizontalnya. Kita baru bikin kop suratnya dulu ya, belum ke bagian yang berikutnya. Karena kita akan rubah yang sudah dibuat dalam versi bahasa Indonesia ke versi yang bahasa Inggris. Jadi silakan fokus dulu membuat kop surat atau the letter head.
Sudah? Sudah ya, kita lanjutkan dulu ke bagian surat yang berikutnya. Nah, kita akan bikin suratnya menggunakan bentuk yang paling mudah dulu, yaitu bentuk full block style. Nah, setelah kop surat itu kan tadi, setelah the letterhead, bagian surat yang kedua itu apa? The letter date, betul. Tadi kan kelas ini sepakat untuk membuat tanggal suratnya atau the letter date-nya itu menggunakan American style. Nah, tanggal surat itu kan tanggal dibuatnya surat. Berarti tanggal sekarang. Sekarang tanggal berapa? 11 Oktober. Kalau American style yang ditulisnya bulan dulu atau tanggal dulu? Bulan. Berarti kita tulis dulu bulannya. Sekarang bulan Oktober, tanggalnya 11, kemudian jangan lupa pakai ordinal number-nya. Nah, ini coba diperhatikan dulu, biar nanti kalian bisa mengisikan ordinal number di dalam tanggal. Di atas itu ada keterangan ini, superscript, ya. Di sini ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, untuk menambahkan ordinal number dalam tanggal, kita klik dulu yang di atas, baru setelah itu tambahkan ordinal number-nya. 11 itu ordinal number-nya apa keterangannya? TH, ya, berarti kita ketik TH. Kalau sudah, kita matikan lagi. Kemudian baru koma, setelah itu tahun. Silakan dicoba dipraktekkan untuk pembuatan the letter date atau tanggal suratnya. Baik anak-anak, mohon perhatiannya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempraktekkan membuat surat dalam bahasa Inggris, ya. Sudah bisa semuanya? Iya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan surat yang kalian barusan buat dan materi yang barusan Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan nanti bisa dipraktekkan di tempat bekerja mungkin atau di masyarakat, ya. Nah, untuk sekarang surat yang sudah kalian buat silahkan dikirimkan melalui email, ya, ke alamat email yang Bapak yang dulu pernah kalian kirimkan juga. Masih ingat alamat emailnya? Bapak tuliskan kembali ya untuk emailnya. Silakan dikirimkan ke email berikut. Silakan dikirimkan melalui alamat email tersebut yang sudah Bapak tulis di papan tulis. Surat yang hari ini kita sudah praktekkan ya. Ya kalau mau di backup dulu filenya silakan boleh nanti mengirimnya melalui handphone juga boleh ya. Yang jelas tugas akhir dari praktek surat hari ini nanti suratnya harus dikirimkan melalui email ke alamat email yang sudah Bapak tulis di papan tulis atau yang dulu pernah kalian praktekkan untuk mengirim surat bahasa Indonesia ya. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa ya. Nah, untuk hari ini karena waktunya sudah habis, silakan untuk komputernya boleh dimatikan kembali ya, dirapihkan kembali untuk barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal di lab. Silakan komputernya boleh dimatikan. Jangan lupa di shutdown ya sampai selesai komputernya dimatikan. Dimatikan dulu komputernya.
Gimana Fahri? Oh iya, sebentar ya, ditunggu dulu, duduk aja dulu Fahrinya. Baik, sudah dimatikan semuanya komputernya? Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya di hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita akan ulas kembali materi yang barusan kita sudah pelajari. Ya, tadi kita sudah belajar bagian-bagian surat dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan kembali terkait dengan bentuk-bentuk surat. Dan sudah mempraktekkan juga ya. Tadi kita mempraktekkan surat pesanan. Bentuknya apa tadi? Full block style ya. Kita akan ulas kembali tadi bagian-bagian surat dalam bahasa Inggris itu ada apa saja? 1. Nah, the letter head. 2. Iya, yang 3. The reference. Yang 4. Inside address. Yang 5. Iya, attentional. Yang 6. Subject matter, betul. Yang 7. Salutation. 8. Opening paragraph, terus middle paragraph, kemudian closing paragraph, selanjutnya conclusion atau complementary clause, berikutnya signature, kemudian enclosure, dan terakhir carbon copy ya. Alhamdulillah berarti semuanya masih ingat dengan materinya. Mudah-mudahan ini bisa terus diingat sampai nanti pelaksanaan ujian ya. Dan untuk minggu depan mohon dipersiapkan, kita akan mempraktekkan surat bahasa Inggrisnya menjadi beberapa jenis-jenis surat. Jadi untuk minggu depan kita akan praktekkan jenis-jenis surat di dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada berapa jenis surat? Masih ingat? Jenis surat. Nah, jenis surat dalam bahasa Indonesia itu yang dulu pernah kita pelajari ada 3 ya, yaitu ada surat pribadi, ada surat niaga, dan ada surat dinas. Nah, nanti dalam bahasa Inggris juga kita akan praktekkan beberapa jenis-jenis surat yang penting yang harus kalian pelajari ya. Nah, mungkin untuk hari ini Bapak rasa cukup untuk pembelajaran hari ini terkait dengan korespondensi bahasa Inggris. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Sebelum pulang ya silakan dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar ya. Dan boleh dipimpin oleh 1 orang untuk berdoa di dalam hati. Silakan oleh Dava dipimpin berdoa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Angga. Iya Pak Deda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Angga ya, sehat ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak Angga ya, terkait dengan mata pelajaran administrasi umum dan komunikasi kantor di kelas 11 MPLB 1 ya, yang berjumlah berapa jam Pak? 5 jam ya, termasuk ke dalam pelajaran produktif ya gitu. Nah, selama kemarin kegiatan observasi ya Pak Angga ya, kira-kiranya apa yang dirasa oleh Pak Angga selama kegiatan observasi berlangsung kemarin? Perasaan saya kemarin ketika melaksanakan kegiatan observasi di kelas, ada pelajaran korespondensi bahasa Inggris. Alhamdulillah perasaan saya cukup puas dengan hasilnya, karena semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian respon dari anak-anak juga selama kegiatan pembelajaran alhamdulillah baik, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Angga. Kemudian perasaan pas mendengar
dengan adanya kegiatan supervisi ini seperti apa gitu Pak Angga? Apakah deg-degan atau seperti apa gitu yang dirasakan oleh Pak Angga? Ya, jujur ini mungkin supervisi yang pertama bagi saya, karena saya mengajar baru 2 tahun ya Mbak Deja. Jadi ketika mendengar ada kegiatan supervisi, ini awalnya betul deg-degan, tapi karena ketika mendengar dengan Pak Jajang, alhamdulillah jadi sedikit lega, karena kan kalau dengan Pak Jajang saya bisa lebih ke coaching lah dengan Pak Jajang, tidak terlalu merasa diawasi gitu. Jadi tentunya yang pertama deg-degan, tapi ketika pelaksanaannya juga enjoy, dan alhamdulillah ini lebih ke kita bisa saling sharing saja mungkin ya Pak Jajang, sehingga bisa memperbaiki apa kekurangan selama pembelajaran. Begitu sih tadi perasaannya. Baik, terima kasih Pak Angga. Kemudian dari yang tadi sudah dilakukan gitu ya oleh Pak Angga terkait dengan kegiatan observasi, boleh nih diceritakan gitu Pak Angga selama kemarin kegiatan proses supervisi pembelajarannya seperti apa gitu? Ya, untuk kegiatan pembelajaran ketika kemarin observasi itu kebetulan saya mengajarkan di capaian kompetensinya yaitu korespondensi bahasa Inggris. Jadi dari capaian kompetensinya di situ sesuai dengan di CP-nya, anak-anak itu diharapkan bisa menerapkan kegiatan korespondensi bahasa Inggris, sehingga untuk kegiatan pembelajarannya itu adalah berbasis hasil atau project. Dan diferensiasi produk Ya, gitu ya? diferensiasi produk. Jadi hasilnya anak-anak harus bisa menghasilkan surat bahasa Inggris sesuai dengan capaian pembelajarannya di korespondensi bahasa Inggris. Baik, terima kasih Pak, luar biasa ya. Kemarin saat melaksanakan kegiatan supervisi, apakah modul yang Pak Angga susun ataupun mungkin perencanaan yang Pak Angga susun itu sudah tercapai atau tidak? Alhamdulillah modul yang saya buat dengan pelaksanaan di observasi kemarin itu sudah sesuai dan sudah betul dan terlaksana dengan apa yang sudah direncanakan. Seluruhnya terlaksana? Iya, alhamdulillah. Nah, berarti tidak ada hambatan atau ada hambatan saat melaksanakan Kemarin ketika pelaksanaan observasi ada sedikit kendala dan sedikit hambatan yang saya rasakan, yaitu dari segi waktu. Ya, jadi anak-anak itu ketika melaksanakan praktiknya itu sedikit keteteran sehingga molor, tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Seperti itu mungkin kendalanya itu ya. Tapi selain dari itu kemudian selain dari itu alhamdulillah semuanya berjalan, dan kendala itu juga insya Allah sedikit teratasi. Oke, dari yang tadi sudah diutarakan Pak Angga terkait dengan hambatan, kemudian proses kegiatan pelaksanaan supervisi, rencana apa yang akan dilaksanakan ataupun mungkin rencana lanjut seperti apa gitu yang akan dilakukan oleh Pak Angga? Ya. Untuk tindak lanjutnya terkait dengan kendala tadi yang dialami, mungkin saya akan mencoba menerapkan timer di pertemuan berikutnya atau di kegiatan praktik berikutnya, supaya tadi hambatan terkait dengan waktu ya terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya bisa sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Untuk rencana pengembangannya itu kapan, mulai dari kapan ataupun perencanaan seperti apa gitu yang diatur oleh Pak Angga gitu untuk mensiasati itu? Sesuai dengan di program yang sudah saya rancang di awal semester terkait dengan pembelajaran korespondensi bahasa Inggris ini, masih ada waktu Pak Jajang di minggu depan, karena banyak sekali jenis surat yang harus anak-anak praktekkan. Kompleks ya? Ya betul, banyak sekali jenis surat, bentuk-bentuk surat yang anak-anak harus pahami dan juga harus bisa mengerjakan, sehingga untuk tindak lanjut dari kekurangan yang terkait dengan waktu tadi, insya Allah saya akan coba terapkan di pertemuan minggu depan. Berarti di minggu depan ya Pak Angga ya? Baik, Pak Angga, itu yang mungkin bisa saya laksanakan ya setelah kegiatan pasca observasi hari ini, mengingat kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Pak Angga rencanakan itu ya tindak lanjutnya, kemudian pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Pak Angga untuk mensiasati permasalahan dalam proses pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna gitu ya bagi peserta didik, mudah-mudahan segera terrealisasi. Dan nanti juga saya akan mendampingi Pak Angga kembali gitu untuk di di rencana tindak lanjut yang nanti akan digarap gitu ya, yang akan dilaksanakan oleh Pak Angga. Mungkin itu Pak Angga yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih Pak Angga atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sela-sela kesibukan Pak Angga ya.
hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan sasaran yang bermakna gitu ya bagi peserta didik kita, yang nantinya mudah-mudahan juga akan bermanfaat bagi peserta didik saat nanti lulus dari SMK Negeri 1 Ciamis. Mungkin itu Pak Angga, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri di pertemuan pasca observasi hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.